Kota Vatikan adalah negara terkecil di dunia, letaknya di dalam kota Roma, Italia. Kota Vatikan adalah rumah bagi Paus, pemimpin gereja Katolik. Kota ini punya pemerintahan sendiri, hukum sendiri, bahkan bendera sendiri loh. Kota Vatikan adalah tempat yang sangat penting bagi umat Katolik di seluruh dunia. Jutaan orang mengunjungi Kota Vatikan setiap tahun. Mereka datang untuk melihat Paus, mengunjungi Basilika Santo Petrus, dan belajar lebih banyak tentang gereja Katolik. Sejarah Kota Vatikan terkait erat dengan sejarah gereja Katolik. Selama berabad-abad, Paus bukan hanya pemimpin spiritual gereja Katolik, tetapi juga penguasa politik yang kuat. Ia menguasai wilayah yang luas di Italia Tengah yang dikenal sebagai negara kepausan. Namun, pada abad ke-19, Italia disatukan dan negara kepausan diserap ke dalam kerajaan Italia yang baru. Hal ini menyebabkan periode ketegangan antara gereja Katolik dan pemerintah Italia. Hilangnya negara kepausan pada tahun 1970 menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai pertanyaan Roma. Para paus menganggap diri mereka sebagai tahanan di Vatikan, menolak untuk mengakui otoritas Raja Italia di Roma. Paus Pius X dan para penerusnya menyatakan diri mereka sebagai tahanan di Vatikan, menolak untuk meninggalkan halaman istana. Mereka percaya bahwa mengakui negara Italia akan membahayakan otoritas spiritual mereka. Pengurungan diri yang dipaksakan ini berlangsung selama hampir 60 tahun dan menyebabkan ketegangan diplomatik yang cukup besar. Italia yang ingin menyelesaikan masalah ini melakukan beberapa upaya untuk berdamai dengan kepausan, tetapi tidak ada yang berhasil. Kebuntuan terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Dengan baik gereja maupun negara Italia tidak menemukan solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Kebutuhan akan penyelesaian menjadi semakin jelas. Really Abraham Artil Wawashresi ke Siras Vatikan dom Pemerintah Italia. Perjanjian Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929 akhirnya menyelesaikan pertanyaan Roma. Perjanjian ini yang ditandatangani oleh Benito Mussolini atas nama Raja Victor Emanuele dan Kardinal Pietro Gasparri untuk Paus Pius XII adalah peristiwa penting. Perjanjian tersebut memiliki 3 komponen utama: perjanjian politik, konvensi keuangan, dan konkordat. Perjanjian politik mengakui Kota Vatikan sebagai negara berdaulat dan merdeka. Konvensi keuangan memberi Vatikan penyelesaian keuangan atas hilangnya negara kepausan. Ini termasuk sejumlah besar uang dan obligasi pemerintah Italia. Konkordat mengatur hubungan antara gereja Katolik dan negara Italia yang mendefinisikan status hukum gereja di Italia. Ini termasuk mengakui Katolik sebagai agama negara dan memberikan hak istimewa tertentu kepada gereja. Perjanjian Lateran menandai era baru bagi Vatikan dan Italia. Ini memungkinkan gereja Katolik untuk mendapatkan kembali kemerdekaan dan kedudukannya di dunia internasional. Kepausan sekali lagi memiliki tempat yang diakui di panggung dunia. Kota Vatikan saat ini berfungsi sebagai negara kota yang sepenuhnya merdeka. Ia memiliki pemerintahan sendiri, mata uang, perangko, dan bahkan pasukan kecil Garda Swiss. Paus adalah penguasa absolut Kota Vatikan, memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ia menunjuk seorang gubernur untuk mengawasi administrasi negara kota sehari-hari. Terlepas dari ukurannya yang kecil, Kota Vatikan memainkan peran penting dalam urusan internasional. Ia memelihara hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan merupakan negara pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kisah kemerdekaan Kota Vatikan adalah kisah yang menarik, ditandai dengan intrik politik, keyakinan agama, dan manuver diplomatik. Perjanjian Lateran berdiri sebagai bukti kekuatan diplomasi dan kompromi yang abadi. Saat ini, Kota Vatikan berdiri sebagai simbol iman Katolik dan pengingat akan sejarahnya yang panjang dan kompleks. Jutaan peziarah dan turis berkunjung setiap tahun, tertarik dengan seni, arsitektur, dan signifikansi spiritualnya. Negara terkecil di dunia, Kota Vatikan memegang tempat yang unik di lanskap global. Kisahnya adalah pengingat bahwa bahkan di tengah kompleksitas sejarah, solusi damai dapat ditemukan.